Ketika Pak Prabowo datang menemui Jokowi, Prabowo sebagai presiden atau hanya sebagai pribadi? Ada kesan bahwa Presiden Prabowo seperti menghadap sebuah kerajaan. Ini republik loh, bukan monarki Jokowi. Apa iya Prabowo mau dianggap sebagai pengkhianat terhadap keluarganya sendiri? Keluarganya siapa? Soeharto, keluarga Sumitrojoyo Hadikusumo. Semua dirusak oleh Jokowi. Paradoks Prabowo yang dia tuliskan dalam bukunya sekarang sedang diperlihatkan oleh Prabowo. Ini yang harusnya tidak terjadi, paradoks Indonesia. Prabowo akan semakin kehilangan jati dirinya dengan pertemuan-pertemuan yang begitu sering dengan Jokowi. Belum pernah ada terjadi Presiden Soeharto menghadap Soekarno. Gitu. Kemudian Presiden Habibie menghadap Soeharto. Atau Presiden Gus Dur menghadap Habibie. Lalu Presiden Megawati menghadap Gus Dur. Ini baru terjadi. Jika Prabowo tidak segera membebaskan diri, maka bukan hanya dia mati tidak terhormat. Jangan sampai semuanya terlambat. Hentikan sandera politik. Hentikan kompromi politik, sandera politik dengan keluarga Jokowi. Sahabat Madilog, hanya dalam waktu 1,5 tahun, posisi Presiden B.J. Habibie itu melorot karena operasi-operasi politik. Operasi yang sama dilakukan terhadap Gus Dur. Juga dalam waktu yang sangat cepat. Kehadiran Pak Prabowo Subianto di Solo, baik dalam aktivitas kenegaraan, ataupun berkunjung ke rumah Joko Widodo, itu adalah satu momen penting, momen kunci sebelum orang melihat secara keseluruhan 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto pada 20 Oktober nanti. Nah, untuk membahas ini, kita hadirkan abang kita, panglima besar kita, Bang Selamat Ginting, analis politik dari Universitas Nasional, dan kita tahu banyak terspesialisasi di bidang pertahanan, keamanan, dan intelijen. Nah, sehat Bung Indra. Ya, ini gaya Soekarno dengan Anwar Ibrahim. Wah, Teluk Belanga ya? Teluk Belanga Melayu nih ya. Melayu kita. Bang, ketika Pak Prabowo datang menemui Jokowi, apakah yang Bang lihat perangkat kenegaraankah yang datang itu? Artinya Prabowo sebagai presiden atau hanya sebagai pribadi? Atau hanya sebagai orang biasa aja bertemu dengan Pak Jokowi? Di sini ada ambigu ya, ketika Prabowo hadir membawa perangkat orang-orang di kabinet begitu, dan terkesan Jokowi bersama istri dan anaknya ini wapres. Kalau wapres mestinya posisinya di mana gitu kan? Ini kok ada kesan bahwa Presiden Prabowo sedang menghadap orang yang mengendalikan dirinya. Ini posisinya mestinya tidak seperti itu, tidak diekspos. Kalau perlu ya cuma ngobrol santai lingkaran begitu ya. Ini seperti menghadap sebuah kerajaan. Ada raja, ada ratu, ada pangeran atau sultan. Nah ini menurut saya komposisi simboliknya tidak etis begitu ya. Karena belum pernah ada terjadi Presiden Soeharto menghadap Soekarno. Gitu. Kemudian Presiden Habibie menghadap Soeharto. Atau Presiden Gus Dur menghadap Habibie. Lalu Presiden Megawati menghadap Gus Dur. Lalu Presiden SBY menghadap Megawati. Dan juga Presiden Jokowi menghadap SBY. Ini baru terjadi. Jadi menurut saya
apa yang terjadi di Solo itu bahaya terhadap persatuan nasional. Mengapa bahaya? Karena begini, polarisasi masyarakat akan semakin dalam. Mengapa? Karena kompromi politik antara Prabowo dengan Jokowi ini Prabowo bisa kehilangan legitimasi moral. Mengapa? Karena di mata sebagian besar rakyat Indonesia, Jokowi betul-betul sudah kehilangan legitimasinya karena persoalan-persoalan nepotisme, persoalan dugaan ijazah palsu, persoalan lagi ada kontrol elit yang masih dilakukan oleh Jokowi, dan ini akan memperdalam perpecahan horizontal antara rakyat dengan elit nasional Oke, kita. Bang. Sebelum Iya. kita teruskan lagi, kita lihat dulu potret itu. Iya, betul. Ada Pak Prabowo, Iya, ada Prasetyo Hadi, iya, ada Teddy, iya. dan di sampingnya saya belum hafal namanya. Orang yang justru muncul di Solo ini dan media melihatnya secara khusus sampai dilingkari. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Semacam Sesdalobang eranya Pak Harto dulu ya, dan Pak Habibie ya. Nah, tokoh ini, nanti kita cari namanya Bang, belum ada di kepala. Juga pas makan di soto, itu juga satu meja. Artinya, apa yang mau ditunjukkan di sini? Bahwa ada seorang intel, investigasi khusus, untuk pengendalian pembangunan, tetapi Pak Prabowo menghadap Jokowi. Apa yang mau disampaikan itu, Bang? Ya, ini kan seperti laporan bahwa ada organisasi baru, ada orang baru di pemerintahan kami. Itu kan kesan yang dibaca dalam persepsi publik seperti itu. Kok ada sih presiden melaporkan sesuatu kepada orang yang pernah berkuasa begitu ya? Seharusnya juga tidak diekspos. Seharusnya kemudian protokol istana itu harus jeli. Ini kok jadinya protokol keluarga Jokowi atau mantan Presiden Jokowi justru yang mengendalikan, seperti mengendalikan posisi duduk segala macam. Kemudian ada kesan orang baru yang belum muncul ke publik. Ini siapa? Bung Indra aja bertanya, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, di sini juga menurut saya lagi-lagi ini ada persoalan yang bisa menguntungkan kepentingan asing. Mengapa kepentingan asing? Karena Jokowi kan dipersepsikan masih bagian dari orang yang dikendalikan kekuatan asing. Jadi kekuatan asing itu akan bertepuk tangan bahwa oh, Jokowi masih kuat. Buktinya apa? Buktinya Prabowo dalam tanda petik melapor kepada sang kaisar Jokowi. Ini yang menurut saya juga harusnya diperhitungkan oleh Prabowo di tengah kancah geopolitik global. Semuanya melihat Indonesia. Bagaimana persaingan antara Amerika, antara Cina dan juga Rusia. Jokowi kan identik dengan kaki tangan Cina, negara Cina dan oligarki yang mengendalikan pemerintahan di era Jokowi selama 10 tahun itu. Jadi ini yang harusnya Prabowo memahami dampak-dampak pertemuannya dengan Jokowi, kemudian diekspos. Diekspos ini yang akan melihat bukan hanya publik dalam negeri, publik luar negeri juga begitu. Memang ada Presiden Amerika kemudian bertemu dengan mantan presidennya, terus diekspos. Nggak ada, kecuali dalam pertemuan bareng-bareng. Ini kan enggak. Ini sebenarnya siapa sih penguasanya begitu? Kalau posisi Gibran tadi, Bang. Iya. Tempat duduknya Gibran sebagai seorang kepala rumah tangga. Dia bukan lagi anak dari Jokowi dan Bu Iriana dalam kapasitas bahwa itu bukan rumahnya, itu rumah orang tuanya. Iya. Tetapi dia duduk di sebelah sini. Iya.
Apa yang Abang mau tafsirkan? Ini seorang Mahapati menghadap rajanya, tetapi ada pangerannya di sana, atau jamuan makan, tapi itu pertemuan itu sejam, dan Pak Prabowo yang menyampaikan pada publik bahwa yang dibahas adalah masalah-masalah yang terkait dengan relasi internasional. Gibran sendiri Abang lihat seperti apa? Ya, ini kan bicara relasi internasional ya, karena memang baru saja berkunjung. Ya, Makanya saya bilang tadi, tidak mungkin politik nasional tidak dikaitkan dengan hubungan internasional. ya, Makanya di sini kelihatan sekali bahwa tunduk bahwa bagaimana agenda asing yang dititipkan lewat Jokowi itu mengemuka lagi gitu loh. Buat apa misalnya Prabowo dari Prancis misalnya begitu, kemudian melaporkan kepada Jokowi yang nggak ada hubungannya. Nah inilah yang menurut saya juga bagaimana ekonomi kita disandera oleh oligarki selama 10 tahun eranya Jokowi, itu menandakan bahwa bila Prabowo tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kendali politik Jokowi, maka proyek-proyek nasional yang semula yang dikendalikan oleh para taipan dan elit lama ini harusnya tidak terjadi. Prabowo justru harus melaporkan misalnya ya, setelah pertemuan itu Prabowo mengatakan bahwa kami lepas dari oligarki asing dan penguasaan dari elit lama. Ekonomi ini harus oleh negara dan untuk kepentingan rakyat. Citra Jokowi kan identik dengan citra oligarki, bukan citra kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Jadi ini yang membuat nantinya Prabowo akan semakin kehilangan jati dirinya dengan pertemuan-pertemuan yang begitu sering dengan Jokowi, karena belum pernah seperti saya bilang tadi, cerita presiden baru melapor kepada presiden lama. Ini republik loh, bukan monarki gitu loh, bukan monarki Jokowi gitu. Ya. Salah satu yang dilaporkan itu Bang, adalah Pak, kita selama 10 tahun ini dengan Uni Eropa kita berunding gagal, tapi sekarang berhasil. Itu kan satu hal yang kontradiktif. Artinya yang dia anggap gagal adalah Pak Jokowi sendiri. Sekarang Pak Prabowo berhasil dengan Uni Eropa. Dan dari semua hal yang dibicarakan itu, ini sepertinya pertemuan dua orang pedagang. Karena yang dibahas adalah Belarus membutuhkan ini kita. Rusia, Uni Eropa membutuhkan ini kita. Saya teringat Gus Dur. Setiap kali pergi ke luar negeri, Gus Dur berbicara panjang lebar di atas pesawat kepada wartawan dan menyiarkan ke seluruh penjuru mata angin. Kemudian juga seorang kepala negara ketika berkunjung dari luar negeri, dia akan menyampaikan kepada parlemennya. Di mana publik di sini, Bang? Iya, saya kira gini ya, orang begitu berharap ya, grassroots ketika memilih Prabowo, itu menjadikan Prabowo sebagai harapan baru. Bukan bagian dari penerus politik Jokowi. Nah ini yang membuat posisi publik ya, posisi rakyat bisa Prabowo bisa kehilangan dukungan dari grassroots-nya kalau terus-menerus dekat dengan Jokowi, pulang dari luar negeri lapor Jokowi, ini grassroots-nya akan bisa berpaling dari Prabowo kan, karena dia akan dianggap menjadi pelengkap penderita bagi kelanjutan kekuasaan Jokowi dan juga Gibran, karena ada Gibran di situ kan. Ya, ada Gibran. Dan dia akan terus menjadi sasaran yang barangkali Prabowo tidak menduga nantinya ya,
Jokowi merasa bahwa dia bisa menjadikan Prabowo sebagai dalam tanda petik antek-anteknya. Jika selesai Jokowi mengendalikan Prabowo, dia bisa membalikkan keadaan, Bung. Jadi bagaimana politik dan hukum untuk menghabisi Prabowo yang harus kita ingatkan pada Prabowo, karena otomatis reputasinya juga dan pengaruhnya akan hancur kalau terus-menerus seperti ini. Padahal di satu sisi kemarin ada cerita bahwa Gibran akan ditempatkan di IKN, begitu ya. Betul. Ini kan kesannya jadinya Prabowo melaporkan kepada Jokowi bahwa Gibran nanti akan ditempatkan ke sana. Kira-kira izin kan gitu. Ya. Kira-kira izin, publik melihat, oh Prabowo masih takut kemudian meminta izin bahwa Gibran akan ditempatkan ke sana. Nah ini yang saya bilang, jangan sampai Prabowo dianggap sebagai pelengkap penderita dari dari kelanjutan kekuasaan Jokowi dan keluarganya. Ini yang harusnya disadari Prabowo. Nah harusnya menurut saya dalam 5 tahun ini Prabowo harus membangun legasinya sendiri, bukan melanjutkan legasi dari Jokowi, karena kompromi dengan Jokowi ini kan dianggap kompromi dengan Jokowi akan menjadi catatan sejarah bagi Prabowo. Dia akan dianggap sebagai boneka transisi pemerintahan Jokowi. Nah ini harus kita ingatkan kepada Prabowo. Publik, analis politik yang kita belajar politik pasti akan membacanya seperti itu gitu loh. Setidaknya dalam kurun waktu hampir menjelang 1 tahun pemerintahannya. Kok Prabowo masih bagian dari transisi pemerintahan Jokowi? Ini kan tidak boleh harusnya. Transisi pemerintahan Jokowi ke Gibran, di mana Prabowo justru alasnya aja. Nah makanya. Apa yang Abang mau jelaskan? Prabowo harus sadar bahwa tidak boleh dia mengkhianati amanat dari keluarganya juga. Amanat dari pendukungnya. Keluarganya siapa? Ya keluarga Soeharto, keluarga Sumitrojoyo Hadikusumo kan. Yang bagaimana citra keluarga Soeharto misalnya, strategi politiknya membangun ketahanan nasional, stabilitas politik. Kemudian kalau dari Sumitro bicara tentang kemandirian ekonomi, dan itu kan semua dirusak oleh Jokowi. Apa iya Prabowo mau dianggap sebagai pengkhianat terhadap keluarganya sendiri dengan mendekat kepada Jokowi? Ini bagaimana misalnya tadi Soeharto sebagai simbol ketegasan stabilitas dan stabilitas. Sumitro simbol dari apa? Kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Dan itu semuanya diruntuhkan oleh Jokowi yang nihil etika dan tidak punya visi membangun bangsa yang mandiri. Dia menjadi kaki tangan oligarki asing. Nah ini yang harus kita sadarkan kepada Prabowo. Bangunan politik yang telah ditancapkan oleh mantan Presiden Soeharto dan juga begawan ekonomi yang juga ayah kandungnya Sumitrojoyo Hadikusumo, itu hancur lebur kalau Anda selalu dekat dengan Jokowi, begitu. Kesannya begitu Bang, karena kesannya gitu. Ketika menyampaikan pidato PSI, saya terharu karena ini mengingatkan pada itu PSI yang berbeda. Beda. Dan simbol gajah dan segala macam. Iya. Artinya yang orang lihat di dalam pidato itu adalah pemain ketoprak humor. Yang terlalu melebih-lebihkan bahasanya, itu kan hiperbol banget. Betul.
dan sangat tidak otentik, tidak naratif, apa Gajah lah, apa PSI lah. Apa panggung ini benar-benar panggung sebuah kekuasaan yang seperti abang katakan tadi, ada seorang raja, sultan, ada seorang mahapati, atau ini cuma untuk ketoprak humor saja? Karena terbukti bahwa dari pembicaraan mereka, ekonomi rakyat tidak bergerak sama sekali sampai hari ini. Mau melakukan perjanjian apapun dengan Uni Eropa, dengan Amerika, itu kan butuh waktu yang sangat lama untuk ratifikasi dan segala macam. Kita tahu lah, itu bukan persoalan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan. Ada infrastruktur. Tapi yang paling sekarang rakyat menderita adalah hampir setahun ini ekonomi rakyat tidak bergerak. Apa yang kita mau lihat, Bang, dari panggung ini? Ya, seperti saya bilang, Prabowo meruntuhkan citra ayahnya sendiri. Karena PSI Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, di mana ayahandanya Sumitro Jaya Hadikusumo di situ berbeda 180 derajat dengan PSI-nya ini. PSI yang sekarang ini apa? Partai Solidaritas Indonesia ini adalah simbol politik dinasti Jokowi kok. Ini adalah simbol kendaraan oligarki baru. Kok masuk dia di situ? Ini kan PSI secara Partai Solidaritas Indonesia secara terang-terangan telah menjadi alat politik Gibran dan juga Kaisang serta keluarga Jokowi. Ini Prabowo di mana nih? Prabowo harus kita bangunkan dari tidurnya. Karena PSI itu bukan representasi dari demokrasi rakyat. Bukan. Padahal PSI yang sekarang dibaca oleh publik adalah proksi dari kekuasaan dan elit-elit lama yang memperluas dominasi politik dinasti Jokowi. Dan setelah masa jabatannya selesai, dia menggunakan ini. Ingat loh, bagaimana PSI memberikan penghargaan kepada Prabowo yang ditandatangani Grace dan siapa Menteri Kehutanan sekarang, Raja Juli, sebagai tokoh pembohong. Kok bisa kemudian orang-orang ini diberikan panggung gitu? Ya, ketoprak humor tadi. Ya itu tadi. Saya nggak bisa tertawa dengan ketoprak ini. Ini kita sedang serius membangun. Karena PSI yang dulu kan ada di penjara, Bang. Betul. Sultan Syahrir, kalau kita tahu bahwa meninggal dunia dalam status sebagai narapidana. Sekalipun Bung Karno sampai menangis dan meritulnya kan, dan Pak Sumitro Jaya Hadikusumo di luar negeri gitu kan. Kita tahu ada Mohtar Lubis, ada kalangan Masumi dan segala macam. Artinya kehidupan ini tidak bisa dibaca seperti panggung yang ada di Solo itu membacanya. Ini apakah mereka juga ingin melakukan proses pembusukan terhadap sejarah, Bang? Nah, makanya seharusnya Prabowo itu tidak perlu hadir di kongres-kongres partai, cukup kemudian sebagai presiden menugaskan wakil-wakilnya, entah itu menteri atau sekretaris kabinet atau sekretaris negara, ke kongres-kongres seperti kongres PSI. Karena kehadiran Prabowo di kongres PSI otomatis legitimasi langsung dari Prabowo terhadap dinasti politik Jokowi. Dan ini artinya juga ilegalitas terhadap demokrasi di Indonesia. Karena itu bukan dari bagian membangun demokrasi. Katanya ini adalah partai terbuka, TBK. Ini artinya apa TBK? Orang juga membacanya, oh ini adalah bagian dari terpercaya bapaknya Kaisang, kan begitu. TBK itu katanya super terbuka. Padahal ini kalau melihat Jokowi sen kiri
kemudian sen kanan ini kan artinya partai super tertutup karena dipimpin oleh anaknya, kemudian Jokowi berada di situ. Ini kehadiran Prabowo di Kongres ini menurut saya akan diartikan publik sebagai apa? Pertama, sebagai restu Hmm. terhadap politik dinasti Jokowi. Restu. Restu, ini bahaya ini. Kemudian juga legitimasi terhadap praktek-praktek kecurangan demokrasi Dan yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Hmm. Dan ini menghancurkan citranya karena dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang dibangun dengan susah payah oleh kita-kita semua yang menginginkan ada keadilan di dalam pemilu, ada agenda demokratisasi yang sejati, bukan bagian dari keluarga Jokowi yang menghancurkan agenda demokrasi dan juga memporak-porandakan reformasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan saya udah bilang pekan lalu, Jokowi adalah troublemaker bagi bangsa ini. Tapi kan ini adegan seperti ini kan memang tidak banyak terjadi di dalam sejarah kita. Iya. Dan bahkan dunia. Kita tahu bahwa Donald Trump baru saja menghajar dengan sangat telak Barack Obama, Iya. Joe Biden, Hillary. Iya. Semua dihajar sama dia. Iya. Untuk dalam arti polisi yang dia mau perjuangkan, kebijakannya. Nah, Abang juga mengatakan bahwa akan ada proses apa tadi itu yang terkait dengan raja, kemudian Mahapati, dan itu kan terjadi di Asia Tenggara. Iya. Kita lihat Filipina sekarang. Iya. Kita lihat Filipina sekarang memang ada perlawanan ya, bukan hanya dua kelompok dinasti, Marcos dengan Duterte, tapi juga keluarga-keluarga yang lain udah menang dalam pemilu kemarin. Kita lihat juga di Jepang ya, partai sayap kanan itu hampir menghancurkan LDP. Nah sekarang Thailand juga sama Kamboja udah memulai peperangan yang nggak pernah juga terjadi di Asia Tenggara sebelumnya, ASEAN. Ketika ASEAN sibuk dengan masalah-masalah tersendiri segala macam, kita, tokoh-tokoh kita, sibuk dengan upaya sanjung menyanjung seperti ini. Dan itu sangat terbuka. Iya. Apa ini Bang? Ini kegeeran kah, ketokohan kah, atau ketololan yang diulang-ulang terus? Saya kira pertanyaan Anda sekaligus jawaban Anda, Bung Indra. Oh, saya terpancing ya? Iya. Jadi begini. Ini kan ketika Donald Trump berkampanye nggak ada hubungannya dengan presiden-presiden lalu. Gue nggak bisa dibeli oleh presiden-presiden lalu. Prabowo justru menyatakan dalam persepsi publik yang sebaliknya. Dia akan dipersepsikan oleh publik bahwa Prabowo bisa dibeli. Bisa dibeli atau ditundukkan oleh kekuatan Jokowi dan keluarganya. Dan ini akibatnya gelombang penolakan terhadap diam-diam penolakan terhadap rejim Prabowo bisa muncul karena kelompok yang mendukung Prabowo, kelompok nasionalis dan kerakyatan itu kan tidak berharap. Jejaring intelektual. Iya. Dan tidak berharap kepada keluarga Jokowi. Dan ini citra yang ini sudah diingatkan oleh kelompok-kelompok nasionalis yang tidak punya pretensi seperti forum prajurit TNI itu kan kelompok-kelompok nasionalis dan juga kerakyatan yang secara konsisten mendukung Prabowo sejak 2014, 2019 dan sebagian masih mendukung Prabowo di 2024 kan artinya sebenarnya terpisah dari
kelompok pendukungnya Jokowi. Ini mengingatkan supaya pelan-pelan lepas dong dari bayang-bayang keluarga Jokowi. Jangan kau teruskan ini gitu loh. Dan kita nggak akan lelah untuk mengingatkan Prabowo soal ini. Anda akan dianggap sebagai bagian dari boneka pemerintahan Jokowi kalau terus-menerus menghadap Jokowi, melaporkan berkali-kali setiap dari kunjungan internasional. Prabowo adalah tokoh internasional, Jokowi ini siapa begitu loh. Itu di luar banyak sekali pejabat yang juga mendatangi Jokowi kan ketika Pak Prabowo nggak ada kan. Artinya yang orang lihat bahwa pertemuan antara sejumlah tokoh, terutama menjadi menteri, tokoh partai dengan Pak Jokowi, itu bukan lagi hubungan personal antara orang itu dengan Jokowi, tetapi memang ini adalah satu komando dengan Pak Prabowo. Ya, karena itulah kehadiran Prabowo, kehadiran menteri-menterinya, ke lingkungan keluarga Jokowi dianggap apa? Dianggap untuk menyandera. Artinya ada sandera politik di situ. Sandera politik yang dilakukan oleh keluarga Jokowi sampai dengan ngapain datang ke Kongres PSI berbondong-bondong. Ini partai apa gitu loh. Partai yang tidak lolos parlemen kok diberikan, dia sendiri bicara kan. PSI ini partai kecil, tapi kok banyak di kabinet? Ya lo sendiri yang bikin banyak, gitu loh. Harusnya nggak perlu diberikan banyak. Ini kemudian persoalannya menjadi hubungan Prabowo dengan PDIP nanti, ini menjadi hubungan yang tidak harmonis lagi. Karena Prabowo mau masuk ke lingkungan Jokowi yang dianggap bagian dari penguasa lama. Ini kita sambil menantikan bagaimana keputusan pengadilan nanti terhadap Sekjen PDIP Hasto. Ini kan harus dilihat bagaimana hubungan segitiga antara Prabowo, Jokowi, dan Megawati. PDIP itu adalah partai pemenang pemilu legislatif. Ya, saya menyarankan adalah justru rangkullah partai pemenang, bukan justru mendahulukan partai yang tidak lolos dalam parlemen threshold. Ini kan menjadi sebuah keanehan. Paradoks Prabowo yang dia tuliskan dalam bukunya sekarang sedang diperlihatkan oleh Prabowo. Ini yang harusnya tidak terjadi, paradoks Indonesia. Loh, dia sendiri sekarang sedang menunjukkan paradoksnya. Jadi kita harus membangunkan kembali kesadaran kepada Prabowo. Mungkin di lingkarannya nggak ada yang berani mengingatkan. Ya, kami kaum intelektual mengingatkan Prabowo bahwa kita perlu membangun sebuah barisan menyelamatkan Presiden Prabowo, bukan untuk membenci Prabowo, tetapi menyelamatkan Prabowo dari pengaruh oligarki asing yang dibangun oleh pemerintahan lama Jokowi yang mengedepankan politik dinasti. Kita harus ingatkan itu. Kalau perlu kita membangun itu. Barisan menyelamatkan Presiden Prabowo Subianto. Dari apa? Dari pengaruh Joko Widodo. Nah, yang bagi saya sebagai kader ya, Partai Golkar, saya harus berkomentar sedikit. Ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa Gerindra Golkar mau gabung, mau fusi, itu sangat menyinggung bagi kami. Yang keanggotaannya basisnya sangat luas dan seniornya sangat banyak. Ini mau apa gitu? Mau melakukan satu prakondisi, Golkar nggak bakal takut untuk menghadapi presiden manapun gitu kan. Tetapi keangkuhan seperti ini kok muncul di acara yang seperti itu? Apa yang mau ditunjukkan, Bang? Emosi juga saya nih, Bang. Iya, makanya Prabowo dianggap menyerahkan arah bangsa ini kepada keluarga Jokowi dan antek-anteknya. Dan menganggap semua yang lain itu
bisa dipatahkan. Ya makanya kehadiran Prabowo di Kongres PSI itu juga menghebohkan para pengamat politik. Kenapa, Bang? Bukan cuma di Indonesia tapi juga di internasional. Loh, ini Prabowo ini siapa? PSI ini siapa? Makanya saya bilang sebenarnya cukup diwakilkan saja gitu loh. Ini bukan partai yang bisa berdiri sejajar, enggak. PSI ini partai yang dibangun untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi dan justru ingin mendowngrade Prabowo Subianto dengan apa, dengan penghargaan predikat-predikat itu. Apakah predikat itu tidak atas persetujuan Jokowi? Ini partai keluarga Jokowi. Ya. Lihat bagaimana pernyataan yang muncul keluar dari sang pendiri Jeffrey Giovanni. Jeffrey itu teman kuliah saya seangkatan, cuma saya di ilmu politik, Jeffrey di sastra Indonesia. Meminta supaya Grace kalau perlu menangis sekeras-kerasnya di depan Jokowi dan keluarganya. Artinya apa? Karena tanpa keluarga Jokowi, PSI ini bukan apa-apa. Ya ini artinya betul-betul partai yang menjadi bagian dari keluarga Jokowi. Buat apa hadir di situ gitu loh. Ini urusan pribadi dengan urusan kenegaraan harusnya bisa dipisahkan oleh Prabowo Subianto. Supaya apa? Supaya rakyat masih mempercayai dia sebagai presiden, sebagai orang yang diberikan amanat oleh bangsa, bukan diberikan amanat oleh keluarga Jokowi. Ini kita harus membakar, jangan sampai Prabowo membakar kepercayaan publik demi panggung yang hanya 1 jam di Kongres ini, tapi merusak citra dia di mata para pendukungnya dan di mata internasional. Kita ingat Bung Karno. Iya. Dia juga seorang orator yang menyampaikan apapun ya di dalam satu panggung politik. Pak Habibie, Pak Harto. Tetapi yang saya ingat dari orang-orang itu, mereka tidak pernah berbicara tentang orang-orang pribadi-pribadi. Iya. Mereka menyampaikan visi masing-masing. Ketika menjadi seorang presiden, ya, Bung Karno berpidato, Habibie berpidato, Gus Dur yang hampir tiap hari dilecehkan oleh Senayan, tidak pernah melakukan serangan balik. Dalam arti menyebut, mention nama-nama tokoh lain. Tapi dia kelembagaannya gitu. Kita juga ingat Mbak Mega dulu kan sementara sekarang parade saling sanjung. Panggungnya kan, kalau panggungnya di sini, panggungnya besok berganti ke partai yang berbeda. Yang di depan menyanjung yang tamunya. Besok ini lagi di depan menyanjung lagi. Sementara keadaan makin memburuk. Ini apakah karena ketiadaan narasi, ketiadaan bahan bacaan, kecerdasan, atau ini hanya masalah waktu, Bang? Karena itu, Bung Indra, kita sedang menunggu ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita menunggu ketegasan. Jika Prabowo tidak segera membebaskan diri dari belenggu Joko Widodo, maka bukan hanya dia mati tidak terhormat, tapi juga martabatnya di mata publik nasional akan hancur. Dan Presiden Prabowo juga akan musnah di dalam catatan sejarah, dan kita tidak ingin Prabowo bias dalam hal ini. Karena itu saya mengatakan bahwa kita sedang menunggu ketegasan Prabowo Subianto dan jangan sampai semuanya terlambat. Karena jika terlambat, rakyat yang semula siap mendukung berdiri dalam barisan Prabowo, dia akan balik kanan karena Prabowo dianggap terus-menerus melakukan kompromi politik terhadap Joko Widodo.
Hentikan sandera politik, hentikan kompromi politik, sandera politik dengan keluarga Jokowi. Yang abang dan kita ingin tunggu adalah Prabowo hadir dengan pidatonya apapun, tapi sendirian. Nggak ada panggung lain, nggak ada orang-orang hadir dan dia saling ini membocorkan sesuatu yang tidak penting, humor-humor dengan menteri. Dan silakan doktrin kita, silakan bicara. Seperti ia menulis Paradok Indonesia, itu yang kita mau tunggu, Bang. Iya. Hentikan sandera politik. Hentikan sandiwara politik dengan Jokowi. Tampilkan dirimu, ketegasanmu sebagai Jenderal Bintang 4, sebagai mantan Panglima Kostrad dan Jen Kopassus. Itu citranya adalah tegas, bukan citra humor ketoprak begini. Masing-masing punya ciri gitu. Tunjukkan Prabowo yang sesungguhnya dan jangan mengatakan para intelektual ini mengkritik dengan tudingan nyinyir. Tidak. Kami membangun narasi, bukan nyinyir. Kita justru mengingatkan. Dari dulu kan saya mengingatkan. Mau dipakai atau mau tidak dipakai, silahkan. Ya. Tapi kita tidak ingin Prabowo dicatat dalam sejarah sebagai antek-antek Presiden Jokowi. Hentikan sandiwara politikmu. Tegaslah Prabowo. Tegas, Bang, ya? Iya. Tokoh-tokoh yang memainkan ketoprak seolah-olah melaka lucu. Padahal di seberang sana rakyat sudah sangat terdidik. 25 tahun itu ada era kecerdasan politik publik sangat tinggi, sangat kuat. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang berlangsung di panggung-panggung kekuasaan. Tetap berpikir merdeka 100%. Sampai jumpa di edisi berikutnya.